Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Panca dan selamat siang rekan-rekan sekalian. Di sini saya Ega Sabrina Anastasia Saraswati dengan NIM 0730023000015 dari Teknik Pertambangan kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai longsoran lereng dan geoteknik beserta analisis studi kasus geoteknik pada mata kuliah Geoteknik Tambang. Nah, untuk pendahuluannya yaitu longsoran lereng merupakan salah satu bentuk kegagalan atau failure geoteknik yang sering terjadi baik pada lereng alami maupun lereng buatan seperti lereng tambang dan dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keselamatan manusia atau keselamatan kerja serta keberlanjutan kegiatan pembangunan. Terjadinya longsoran ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara sifat mekanika batuan atau tanah. Nah, kondisi geometri lereng, keberadaan air, serta struktur geologi seperti bidang perlapisan, kekar, dan sesar yang berperan sebagai bidang lemah. Nah, oleh karena itu, pemahaman pemahaman terhadap mekanisme longsoran berdasarkan pendekatan mekanika batuan dan struktur geologi menjadi penting untuk menganalisis penyebab kegagalan lereng serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Berikutnya adalah longsoran lereng. Di sini ada longsoran lereng dan mekanika batuan. Nah, untuk longsoran lereng sendiri adalah gerakan massa batuan atau tanah yang menuruni lereng akibat gaya gravitasi yang lebih besar dari gaya penahan stabilitas lereng. Nah, faktor utamanya meliputi karakteristik mekanika batuan, geometri lereng, tekanan air pori, serta struktur geologi seperti kekar, sesar, dan bidang lemah lainnya. Nah, longsoran ini tuh dapat berupa gelincir atau sliding, jatuhan atau fall, atau aliran flow, tergantung kondisi geologi dan materialnya. Nah, berhubung tadi mekanika batuan merupakan salah satu faktor utama terjadinya longsoran lereng, maka perlu kita ketahui jika mekanika batuan sendiri adalah cabang mekanika geologi yang mempelajari kekuatan, deformasi, dan kegagalan massa batuan sebagai respon terhadap tegangan dan kondisi struktur. Nah, parameter pentingnya termasuk kuat geser, yang meliputi kohesi dan sudut geser, kemudian kuat tekan atau UCS, serta kondisi diskontinuitas dalam massa batuan, yang meliputi join, sesar, dan bedding plane. Nah, berikut masuk ke dalam analisis studi kasus berdasarkan geotekniknya. Berikut merupakan longsoran lereng alam yang terjadi di daerah Ponorogo, Jawa Timur dengan identifikasi peristiwa sebagai berikut. Longsor yang terjadi di daerah Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, merupakan contoh longsoran lereng alam yang dengan mekanisme translational slide. Nah, longsoran ini berkembang pada lereng alami yang tersusun oleh tanah residu hasil pelapukan batuan vulkanik seperti tuff dan bersih vulkanik. Nah, bidang gelincir terbentuk pada kontak antara tanah pelapukan tebal dan batuan dasar yang lebih kompak, yang bersifat relatif planar dan sejajar dengan kemiringan lereng. Kemudian dari analisis geotekniknya sendiri, material penyusun lereng memiliki kohesi dan sudut geser dalam yang rendah, sehingga sangat sensitif terhadap peningkatan tekanan air pori. Curah hujan yang tinggi yang terjadi dalam waktu lama menyebabkan kejenuhan tanah, menurunkan kuat geser efektif, dan akhirnya menurunkan faktor keamanan lereng hingga di bawah kondisi stabil. Struktur geologi berupa bidang perlapisan dan zona pelapukan
berperan sebagai bidang diskontinuitas alami yang mengontrol arah tipe longsoran. Longsoran lereng alam yang terjadi di daerah Ponorogo, Jawa Timur ini merupakan longsoran alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanah atau sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi jenuh. Nah, untuk berita atau peristiwa yang terkait mengenai longsoran lereng alam yang terjadi di Jawa Timur, di Ponorogo, Jawa Timur, dapat diakses melalui link berikut yang merupakan berita dari longsoran tersebut. Kemudian setelah longsoran lereng alami, sekarang ada peristiwa longsoran lereng tambang yang terjadi di daerah dekat rumah saya di Tuban, Jawa Timur. Nah, longsoran lereng tambang di daerah Tuban ini dengan identifikasi peristiwa sebagai berikut. Nah, kecelakaan kerja di tambang batu kapur di Desa Pakis, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban pada 24 Oktober 2024. Ini terjadi akibat longsoran lereng tambang terbuka yang menimpa 2 unit alat berat jenis breaker beserta operatornya. Nah, longsoran ini dipicu oleh aktivitas pemecahan batu kapur di bagian atas tebing yang menyebabkan terbentuk dan berkembangnya retakan pada massa batuan sehingga akhirnya runtuh secara tiba-tiba. Nah, secara mekanika batuan, kondisi batu kapur yang terdiskontinu serta perubahan geometri lereng akibat tegangan eh, akibat kegiatan penambangan menyebabkan penurunan kestabilan lereng secara signifikan dengan tipe kegagalan yang kemungkinan uh, dengan tipe failure yang kemungkinan berupa rock slide atau wedge failure. Nah, longsoran lereng tambang di daerah Tuban ini uh, merupakan lereng tambang terbuka, batuan karbonat atau batuan kapur yang dipicu oleh aktivitas penambangan di area tebing. Nah, berdasarkan kronologi yang terdapat, longsoran ini terjadi setelah proses pemecahan batu kapur menggunakan alat berat jenis breaker yang menyebabkan terbentuknya retakan pada massa batuan tebing. Nah, retakan tersebut kemudian berkembang cepat sehingga memicu runtuhan batu kapur yang menimpa 2 unit alat berat beserta operatornya. Dari sisi geoteknik, secara analisis geotekniknya, nah kejadian ini mengindikasikan bahwa orientasi bidang diskontinuitas alami batu kapur seperti kekar dan bidang perlapisan berperan penting dalam mekanisme longsoran yang terjadi. Aktivitas pemecahan batuan di bagian atas lereng menyebabkan pelepasan tegangan dan hilangnya penyangga alami, sehingga kestabilan lereng menurun drastis. Nah, tipe longsoran yang kemungkinan terjadi adalah rock slide atau wedge failure, di mana massa batuan bergerak relatif cepat mengikuti bidang lemah yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian ada analisis geoteknik. Nah, untuk analisis geotekniknya sendiri merupakan yang pertama, kekar dan bidang perlapisan batu kapur membentuk bidang lemah pada lereng tambang. Kemudian yang kedua, aktivitas breaker di dekat tebing menyebabkan penurunan faktor keamanan lereng dengan faktor keamanan kurang dari 1 dan longsoran mengubah geometri lereng dan berpotensi memicu longsor susulan. Nah, berikut adalah foto atau kejadian peristiwa longsoran di Tuban, Jawa Timur, di tambang terbuka batu kapur Tuban, Jawa Timur, yang kebetulan terjadi di dekat
rumah saya. Nah, untuk kronologi dan beritanya dapat diakses melalui link yang saya lampirkan di bawah ini, dapat diakses pada link di bawah ini. Berbeda dengan lereng alam, longsoran pada lereng tambang batu kapur ini sangat dipengaruhi oleh metode penambangan, posisi alat berat, dan pengendalian geometri lereng. Nah, pada longsoran lereng tambang batu kapur di Tuban ini, kombinasi antara kondisi geologi batuan karbonat yang terdiskontinu dan aktivitas pemecahan batuan tanpa pengamanan lereng yang memadai menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan yang fatal, sehingga menyebabkan dua operator menjadi korban atau meninggal dunia karena reruntuhan longsoran tersebut. Kemudian, nah apa sih penyelidikan geoteknik ini? Nah, penyelidikan geoteknik ini merupakan rangkaian kegiatan teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data fisik dan mekanik material bawah permukaan guna digunakan dalam perancangan dan analisis kestabilan lereng. Hal ini meliputi pengumpulan data geologi yang merupakan mapping, litologi, pencatatan litologi dan struktur geologi lereng, kemudian ada pengambilan sampel tanah atau batuan untuk mengetahui sifat fisik dan mekaniknya, lalu kemudian dilakukannya pengujian laboratorium untuk mencari nilai kohesi, sudut geser dalam, dan kuat batuan, serta yang terakhir merupakan analisis numerik dan kinematik untuk menilai tingkat keamanan terhadap longsor. Nah, analisis kinematiknya itu biasanya dapat dilakukan menggunakan perhitungan pada stereonet untuk menilai faktor safety-nya. Nah, kemudian ada tahapan penyelidikan geoteknik. Nah, tahapan penyelidikan geoteknik ini ada dua, yaitu survei geologi dan geometri lereng, serta sampling dan uji laboratorium. Yang pertama, survei geologi dan geometri lereng. Itu meliputi pemetaan litologi dan struktur geologi seperti akar, sesar, dan bedding, kemudian pengukuran orientasi diskontinuitas, dan identifikasi geometri lereng seperti kemiringan, tinggi, dan profil lereng. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan sampling dan uji laboratorium untuk menentukan parameter mekanik seperti kohesi, sudut geser dalam, berat isi, dan sifat fisik lain dari tanah atau batuan tersebut. Nah, metode yang umum digunakan itu adalah uji geser langsung atau direct shear test, kemudian ada uji tekan, UCS untuk batuan, dan analisis sifat fisik tanah seperti kadar air, porositas, dan lain-lain. Nah, untuk stabilitas lereng ini ada beberapa poin, yaitu ada analisis kinematik. Di sini dilakukannya analisis kinematik ini untuk menilai apakah orientasi bidang diskontinuitas ini memicu jenis failure atau kegagalan. Kemudian ada metode kesetimbangan batas atau LEM dengan menggunakan parameter tanah atau batuan dari laboratorium untuk menghitung faktor of safety-nya. Kemudian ada klasifikasi massa batuan, biasanya menggunakan RMR atau SMR. Nah, di RMR atau SMR ini nantinya memberikan gambaran kualitas massa batuan dan rekomendasi geometri yang aman. Kemudian ada analisis numerik atau FPM atau probabilistik. Nah, analisis numerik ini digunakan untuk kasus kompleks dan mempertimbangkan variabilitas parameter geoteknik. Nah, kesimpulannya,
Longsoran lereng, baik pada lereng alam maupun lereng tambang, terjadi akibat ketidakseimbangan antara gaya penggerak dan gaya penahan yang dipengaruhi oleh sifat mekanika batuan atau tanah. Nah, struktur geologi, kondisi geometri lereng, serta keberadaan air. Untuk poin yang pertama, kasus longsoran di Ponorogo menunjukkan peran dominan tanah, pelapukan vulkanik, dan bidang gelincir planar dalam memicu longsoran translasi. Kemudian yang kedua, kasus longsoran lereng tambang di Tuban, kasus longsoran lereng tambang uh, tambang batu kapur di Tuban, Jawa Timur, memiliki orientasi diskontinuitas dan aktivitas penambangan menjadi faktor utama ketidakseimbangan lereng. Nah, oleh karena itu, penyelidikan geoteknik yang sistematis meliputi pengamatan lapangan, pengujian laboratorium, dan analisis kestabilan sangat penting untuk memahami mekanisme longsoran dan sebagai dasar perencanaan serta mitigasi risiko kegagalan atau failure di lereng tersebut. Nah, berikut adalah sumber-sumber atau referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi kali ini yang saya susun dalam daftar pustaka berikut. Nah, sekian. Terima kasih presentasi dan pemaparan dari saya mengenai lereng tambang dan analisis geotekniknya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Mohon maaf, saya Ega Sabrina Natasha Saraswati mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.